Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco tani dan konco pecinta tanaman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Konco Tani Garden, channel yang bahas tentang dunia tanaman, dunia pertanian yang ada di sekitar kita. Nah, pada kali ini kita akan membahas lagi cara menyuburkan tanaman-tanaman kita agar tumbuh hijau royo-royo, berbunga dan berbuah lebat. Hanya bermodal bahan-bahan sederhana, hanya bermodal bahan yang ada di sekitar kita, di dapur kita bisa meracik racikan super dahsyat untuk menyuburkan segala macam tanaman-tanaman kita. Nah, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Berkomentarlah yang positif, berkomentarlah yang baik, sehingga channel ini semakin maju, berkembang, dan semakin bermanfaat bagi berjuta-juta konco-konco tani di luar sana. Nah, di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama sinau, sama-sama belajar, dan sama-sama mencoba hal-hal baru, yaitu di dunia pertanian, yaitu khususnya yaitu tanaman-tanaman sayur mayur yang sering kita tanam. Nah, penasaran bukan? Untuk itu kita masuk ke intro. Oke, untuk poin saja kita siapkan yaitu alat dan bahannya, yaitu bahan pertama kita gunakan air cucian beras. Ini kita ambil yaitu air cucian yang beras, yaitu yang pertama dan kedua. Nah, seperti ini. Setelah ditampung maka kita akan menggunakannya lagi, karena ini adalah limbah yang super murah, super dahsyat, dan super duper untuk menyuburkan segala macam tanaman-tanaman kita, yang mana kandungan dari air cucian beras yaitu mengandung nitrogen 0,015%. Nah, untuk saat ini kita gunakan yaitu air cucian beras seperti ini, yaitu 1 liter ya. Saya lanjutkan untuk kandungannya, yaitu fosfor atau P 16,306%, kalium 0,02%, kalsium 2,94%, magnesium 14,25%, sulfur 0,027%, besi 0,0427%, vitamin B1 0,043%. Sumber laboratorium tanah umum dan analisis bahan pangan UGM tahun 2011. Jadi sangat gamblang dan tentunya sangat bagus, ada unsur hara makro dan mikro yang terdapat pada air leri tersebut. Nah, untuk bahan yang kedua kita gunakan yaitu pupuk NPK seperti ini. Kita gunakan yaitu karena adanya 201721 maka kita gunakan yaitu NPK 201721, yang mana di dalamnya terdapat nitrogen 20%, fosfor 17%, kalium 21%. Nah, ini kita gunakan yaitu sebanyak 2 sendok makan seperti ini. Adapun kandungannya tadi sudah saya sebutkan, jadi sangat kompleks. Jika tidak ada bisa menggunakan yaitu NPK 1616. Nah, adapun manfaat NPK ini yaitu meningkatkan kualitas hasil panen, memberikan kualitas tanah atau memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan daya tahan tanaman, meningkatkan pertumbuhan akar, menumbuhkan tanaman secara keseluruhan, mempercepat proses fotosintesis, dan lain-lain. Nah, kita larutkan dengan cara dimasukkan ke dalam gelas seperti ini agar benar-benar terlarut dan tidak utuh di dalam racikan tersebut. Kita aduk-aduk seperti ini. NPK ini yaitu dapat digunakan pada berbagai macam jenis tanaman, yaitu tanaman pangan, hortikultural, dan perkebunan. Nah, seperti ini. Jadi sangat mudah dan tentunya sangat praktis bahan-bahannya, dan tentunya ini adalah bahan-bahan yang super karena kita memilih yaitu bahan-bahan yang ampuh untuk menyuburkan segala macam tanaman kita dan memaksa untuk tumbuh bunga dan buah segala macam tanaman-tanaman kita. Nah, seperti ini kita aduk-aduk. Oke, ini udah terlarut dan kita aduk-aduk agar tercampur yaitu 2 bahan tadi, dan selanjutnya nanti akan dikombinasikan dengan bahan-bahan bermutu yang lain yang tentunya gak kalah besarnya kandungan nutrisinya.
sehingga tanaman-tanaman kita akan tumbuh hijau royo-royo, berbunga dan berbuah lebat. Ini adalah cara saya untuk mengantisipasi mahalnya pupuk kimia saat ini. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu telur semacam ini. Kita gunakan 1 butir, bisa telur ayam, bisa telur bebek, bisa telur angsa dan lain-lain. Nah, ini kita gunakan telur ini yaitu sebanyak 1 butir, lalu kita pecah ke dalam gelas seperti ini agar terkontrol keencerannya. Dan ini kandungannya cukup kompleks karena per 100 gramnya itu mengandung kalsium 85 mg, kalori 154 kalori, protein 12,4 gram, lemak 10,8 gram, karbohidrat 0,7 gram, zat besi 3 mg, fosfor 258 mg, kalium 118,5 mg, natrium 142 mg, vitamin A 104 mikrogram, vitamin B1 0,12 mg, vitamin B2 0,38 mg. Nah, diaduk-aduk seperti ini agar tercampur. Selain itu masih ada kandungan lain ya, seperti vitamin B6, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, dan mineral zinc dalam jumlah yang cukup. Sumber Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011. Jadi sudah diteliti. Jadi jangan ragu untuk menggunakan telur sebagai bahan pupuk pengganti atau alternatif dari pupuk-pupuk kimia total. Kita kombinasikan, yaitu kita mix dengan, kita beri nama yaitu semi organik, agar kita itu tidak tergantung pada pupuk-pupuk kimia terus, sehingga kita akan semakin menghemat dalam pemakaian pupuk-pupuk kimia yang tentunya sangat mahal dan sangat langka untuk saat-saat ini. Nah, untuk itu kita sebagai petani harus inovatif dan kreatif untuk menciptakan pupuk-pupuk super canggih, super yang hemat untuk menyuburkan segala macam tanaman-tanaman kita. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu micin atau MSG seperti ini. MSG atau micin kita gunakan yaitu sebanyak 1 sendok makan saja, jangan berlebihan, karena kalau berlebihan maka tanaman akan terasa hambar ataupun buahnya akan terasa hambar. Nah, seperti ini kita gunakan 1 sendok. Jadi jangan over, jangan berlebihan, karena nanti bukannya subur malah mati tanaman-tanaman kita. Nah, malah ungkring-ungkringan. Nah, dimana micin atau MSG ini mengandung nitrogen dan mineral yang cukup tinggi, sehingga mampu menutrisi segala macam tanaman-tanaman kita. Adapun manfaat micin untuk keseluruhannya yaitu meningkatkan kesehatan tanaman, meningkatkan kadar air tanaman, menyehatkan bunga, meningkatkan kualitas tanam, membuat tanaman tahan dari hama dan penyakit. Jadi sangat kompleks kandungannya, yaitu micin tersebut atau MSG atau yang kita kenal dengan monosodium glutamat. Nah, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita siapkan lodong seperti wadah ini adalah botol bekas, bukan lodong tapi botol bekas. Bisa juga lodong atau ember yang ada tutupnya ya. Ini sebagai alternatif untuk pengadaan proses yaitu fermentasi nantinya. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan semua racikan tadi ke dalam botol tersebut. Lalu nanti setelah masuk semua kita tutup rapat-rapat. Ini kandungannya super dahsyat dan tentunya sangat hemat, karena bahan-bahannya cuma air leri 1 liter, NPK 201721 2 sendok makan, dan telur, dan juga micin. Itu telurnya 1 butir, micinnya 1 sendok makan. Lalu jadilah seperti ini racikan super dahsyat ampuh, yaitu pupuk cair semi organik. Nah, setelah didiamkan, nanti kita diamkan di tempat teduh selama yaitu 1 minggu, dan baru diaplikasikan dengan cara dikocorkan. Nah, terlebih dahulu dicampur dengan air bersih dengan perbandingan 1:10. Jadi enggak langsung dikocorkan, karena nanti bisa fatal mati tanaman-tanaman kita. Dan berikanlah yaitu 100 cc per tanaman kecil
seperti cabai, terong, tomat dan sebagainya atau palawija, dan beri 500 cc per tanaman besar seperti kelengkeng, durian, kelapa sawit, cengkeh ataupun kopi. Jadi untuk tanaman kecil seperti ini kita gunakan 100 cc setelah dicampur, yaitu dengan komposisi air bersih, dicampur dengan air bersih 1:10, dan berikanlah pengocoran 1 minggu sekali secara rutin. Nah, demikianlah konco-konco tani dimanapun Anda berada untuk pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah inspirasi bagi panjenengan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.